Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aswanti Maidana dengan NIM 202405010254. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada poin pertama itu sejarah perkembangan akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawab kepada Allah dan sesama manusia. Dalam prinsip-prinsipnya itu, yang pertama prinsip kejujuran itu setiap pencatatan dan laporan keuangan harus dilakukan secara jujur, benar, dan tidak mengandung penipuan. Yang kedua, prinsip keadilan itu harus memberikan hak dan kewajiban secara adil kepada semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, prinsip amanah itu pengelolaan dana dan pencatatan keuangan harus dilakukan dalam penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap transaksi dan laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada Allah. Yang terakhir, prinsip larangan riba. Itu Islam tidak membenarkan transaksi yang mengandung bunga atau riba. Dalam perkembangan modernnya, atau yang pertama itu praktik akuntansi pada pemerintahan Islam. Itu yang pertama, ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, pengelolaan zakat dan sedekah. Yang ketiga itu pencatatan harta baitul mal. Yang terakhir itu berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam hubungan perbedaan Islam dalam buku Loka Pacioli itu terlihat dari perkembangan ilmu pencatatan keuangan yang lebih dahulu berkembang di dalam dunia Islam. Itu perdagangan Muslim sudah mengutamakan sistem transaksi, pengelolaan kas, dan laporan keuangan secara teratur. Dan yang terakhir, perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang pertama dimulai dengan berdirinya Bank Syariah di Mesir tahun 1963. Yang kedua, perkembangan ke berbagai negara Islam dan dunia. Yang ketiga, di Indonesia dimulai dengan berdiri Bank Muamalat tahun 1991. Dan yang keempat, itu muncul berbagai lembaga seperti bank asuransi dan pengadaian syariah. Dan pada poin yang kedua itu prinsip dasar bank syariah dan sistem operasional bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan menjalankan kegiatan prinsip syariah, sedangkan operasional itu lembaga sistem bukan karena sudah dianggap riba. Yang pertama itu larangan transaksi barang atau jasa yang diharamkan. Itu dilarang melakukan transaksi barang haram dan dilarang melakukan usaha perjudian, dilarang melakukan transaksi riba, dilarang memperjabarkan narkotika, dan bertujuan untuk menjaga kehalalan dan kemaslahatan ekonomi. Dan yang kedua, ada lembaga transaksi yang diharamkan selama jatnya. Yang itu yang pertama, tadlis, itu penipuan atau menyembunyikan catatan barang. Yang kedua, garar ketidakjelasan dalam transaksi. Dan yang ketiga, prinsip penghimpunan dana, itu yang pertama ada mudharabah, kerjasama antara bank dan nasabah, dan melakukan berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung sistem bunga dan mengutamakan keadilan dan transparansi. Dan yang keempat itu prinsip penyaluran dana. Yang pertama ada murabaha, itu jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan mudharabah itu kerjasama bagi hasil, musyarakah kerjasama tapi sama-sama menyertakan modal. Dan ijarah itu sewa menyewa suatu barang dan jasa. Dan yang terakhir, prinsip fungsi jasa keuangan. Yang pertama, wakalah, pemberian kuasa atau perwakilan, dan kafalah, jaminan atau penggunaan. Hawala, pengelolaan utang atau tagihan, sedangkan ron, gadai atau penjamin, sedangkan qard ada pinjaman kebajikan tanpa bunga. Pada poin ketiga, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK 101. PSAK 101 adalah standar akuntansi syariah yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar tujuannya jelas, transparan, dan dapat dipahami sesuai prinsip syariah. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan informasi meliputi yang pertama itu posisi keuangan, yang kedua kinerja keuangan, yang ketiga arus kas, dan yang keempat perubahan entitas, dan yang kelima sumber dana zakat dan kebajikan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Pertama itu bank syariah
meliputi disusun berdasarkan PSAK syariah dan yang menggunakan prinsip syariah, bebas riba, gharar, dan maisir, dan menggunakan akad seperti mudarabah dan murabaha, dan yang terakhir terdapat laporan zakat dana. Dan sedangkan bank konvensional itu disusunkan berdasarkan PSAK umum dan menggunakan sistem bunga atau tidak menggunakan prinsip syariah dan lebih fokus pada keuntungan. Dan yang terakhir, dalam contoh penerapan PSAK 101, pemulihan jasa dana syirkah itu atau pengakuan dan pengelompokan pembiayaan dan penyajian laporan arus kas dan pengungkapan dana sosial. Selanjutnya pada poin keempat itu akuntansi penghimpunan dana, yaitu dana atau proses sistematis yang meliputi pencatatan, pengelolaan, pengesaran, hingga pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan pada manajemen nasabah maupun pihak standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik dan dapat dibandingkan. Jenis-jenisnya itu ada giro. Yang giro itu simpanan dana yang penarikannya dapat dijalankan kapan saja. Giro biasanya menggunakan akad wadiah yadamana, artinya nasabah menitipkan dana kepada bank dan nasabah diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut. Gironya ada tabungan, itu tabungan atau simpanan. Simpanan yang menyimpan dan kapan saja bisa diambil melalui ATM atau tabungan. Tabungan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Prinsip dana syariah yang pertama itu larangan riba atau tidak menggunakan bunga, yaitu tambahan atau bunga yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan dalam penghimpunan dana. Bank syariah tidak memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga tetap seperti pada bank konvensional. Dan yang kedua, bagi hasil, yaitu merupakan mekanisme utama dalam penghimpunan dana berbasis akad mudharabah. Keuntungannya itu diperoleh dari pengelolaan dana bagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Dan yang ketiga, transparansi dan keadilan. Itu merupakan transparansi dalam setiap transaksi termasuk dalam penghimpunan dana, bertujuan menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, menghindari gharar dan maisir, adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah unsur spekulasi atau perjudian. Dalam akuntansi penghimpunan dana, yang pertama ada pengakuan, itu dana yang dihimpun dari masyarakat diakui sebagai kewajiban atau liabilitas bank. Dan kedua, pengukuran, itu dana diterima dari nasabah diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Yang ketiga itu pencatatan. Pencatatan dilakukan untuk menekankan setiap transaksi secara kronologis dan sistematis. Contohnya tabungan wadiah, mudharabah bagi hasil dan kepada nasabah. Dan yang keempat, penyajian, itu dana pihak ketiga disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada bagian kewajiban. Dan yang terakhir, pengungkapan, itu dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan untuk informasi yang lebih rapi kepada pengguna laporan keuangan. Pada poin kelima, akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah PSAK 105. Dalam PSAK tentang mudharabah, akad kerjasama, usaha pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan pengelola. Dalam jenis-jenisnya, mudharabah mutlaka itu adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh pengelola dana dalam mengelola investasi. Yang kedua, mudharabah muqayyada itu akad di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai jenis usaha, cara usaha, atau objek investasi. Dan yang ketiga, mudharabah mustaraka adalah akad di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya sendiri dalam usaha yang dikelola.
Dalam rukun-rukun dan syarat itu meliputi sahibul mal, mudharib, pro asal, mal, dan amal. Modal harus berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai dengan uang bukan berupa utang dan harus diserahkan kepada pengelola secara penuh dan tidak ada syarat yang memberatkan. Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal dan dinyatakan dengan jelas dalam presentasi. Akhir, akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak menyertakan modal. Dan karakteristik pembiayaan musyarakah. Yang pertama, dana atau modal. Yang kedua, pihak berhak ikut mengelola. Dan yang ketiga, kerugian dibagi sesuai porsi. Dan yang keempat, modal harus uang atau barang. Pembiayaan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan baru. Sedangkan syaratnya itu dan fungsinya itu, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah pada saat keuntungan nasabah dan bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah dan pendanaan secara tetap, pengembalian pokok pembayaran sesuai kos atau arus kas usaha nasabah.